Baik, oke, maaf tadi, sedikit terganggu videonya, ya. Baik, tadi, maksudnya gini, tadi, dalam teori klasik ini ya kita lihat di sini di tabel ini, jadi bacanya, Greece ya untuk memproduksi 500 kerat itu membutuhkan hanya 100 unit saja. Sedangkan untuk Swedia, dia untuk memproduksi 500 kerat ini memerlukan 600 unit. Nah, ini kita lihat dari sini, Greece ini bisa dikatakan sebagai negara yang paling efisien ya dalam menghasilkan olive oil. Ya ini tentu saja bisa jadi apa karena memang produksinya adalah bagus gitu ya, kualitasnya juga bagus sehingga dia lebih efisien. Tapi terbalik ya. Jadi ini terbalik ketika dalam produksi Martini Glass. Jadi dalam produksi Martini Glass, Greece untuk memproduksi 100 kerat dia membutuhkan 500 unit gitu ya. Nah ini uh, sebalik dengan Sweden. Sweden itu lebih efisien dalam memproduksi. Nah, ketika di comparative advantage gitu ya, ternyata ceritanya ini Yunani ngotot nih. Saya pengen unggul nih di dua tempat ya. Olive oil saya udah unggul, Martini Glass juga saya ingin menyalip keunggulan si uh, Sweden gitu ya atau Swedia. Akhirnya dia tetap bisa meningkat dengan modal yang cukup besar, tapi tetap dia hanya bisa mencapai titik 200 unit saja untuk bisa memproduksi 100 kerat. Ya dalam hal ini ya tentu saja dia masih tertinggal ya. Jadi akhirnya mereka berdua berkesepakatan ya sudah, Swedia saya fokus ke olive saja, sedangkan dirimu fokus ke Martini Glass ya. Ya saya produksinya hanya sesampainya aja. Ketika kekurangan ya you yang mensupport kekurangan saya. Nah itu akhirnya terjadilah apa yang namanya David Ricardo bilang comparative advantage. Nah ini adalah salah satu prinsip yang paling mendasar dalam praktik atau pelaksanaan perdagangan internasional, gitu ya. Ini yang harus kita pahami, gitu ya. Akhirnya di sana Swedia dan Yunani melakukan kesepakatan. Oke, saya akan si Swedia ini akan mengekspor 100 kerat Martini Glass dengan imbalan setara dengan 500 kerat zaitun. Nah, jadi akhirnya mereka saling bertukar barang ya. Ya saling bertukar barang yang masing-masing sesuai dengan kemampuan keunggulan negara mereka masing-masing. Tapi ternyata ada beberapa kelemahan juga ya, weaknesses of early theory. Jadi kelemahan teori-teori yang tadi. Yang pertama ternyata memang asumsinya dari contoh perdagangan Yunani dan Swedia. Pertama adalah adanya pengetahuan yang sempurna tentang pasar dan peluang internasional. Yang kedua adalah mobilitas penuh faktor tenaga kerja dan produksi di setiap negara. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja penuh. Pekerjaannya tenaga kerja penuh di setiap negara. Nah, ini bisa dikatakan tiga asumsi ini adalah suatu asumsi yang pertama, masing-masing negara punya efisiensi penuh yang objektif. Ini mengabaikan motif lain seperti pekerjaan tradisional ya, sejarah produksi, swasembada dan tujuan politik. Nah, ini bisa dikatakan ini mengabaikan ya faktor-faktor lainnya. Jadi negara itu ya tentu saja ada pekerjaan tradisionalis misalkan yang paling dijadikan landasan suatu negara. Misalkan kita negara Indonesia. Indonesia ini kita bisa dikatakan sebagai salah satu negara agraris ya. Kita semua berawal dari agraria atau pertanian. Jadi ya kita kalau mau maju dan berkembang yang kita kedepankan adalah bagaimana kita punya sejarah panjang dari produksi pertanian kita. Kemudian swasembada. Nah ini juga penting. Kenapa? Meskipun kita tidak memiliki keunggulan komparatif di suatu produk, tapi kita harus sebisa mungkin bisa mengejar kebutuhan swasembada. Minimal kebutuhan untuk negara kita saja. Gitu ya. Ini juga jadi bahan pertimbangan. Kenapa? Ya kalau kita menyerahkan semua kebutuhan kita kepada negara lain, suatu waktu kita ada permasalahan dengan negara tersebut,
stoknya berhabis, tidak didukung oleh negara tersebut, maka kita tidak punya kemampuan dalam uh, kedaulatan produk ya, kedaulatan komoditas. Ya ini kaitan dengan kedaulatan pangan. Swasembada penting. Dan tujuan politiknya kita tidak tahu, tujuan politik setiap negara itu apa ya, kita tidak tahu. Karena bisa dikatakan teori ini terlalu menyederhanakan dua komoditas dan dua negara. Nah ini terlalu sederhana. Karena kenyataannya negara di dunia itu ada ratusan ya, dan komoditas juga ada ratusan. Kita tidak bisa menyederhanakan dari dua pertimbangan itu saja. Apalagi hanya Yunani dengan Swedia, dua negara Eropa ya yang memiliki kondisi yang bisa dikatakan tidak jauh berbeda ya kondisinya. Ya itu dia, kenyataannya banyak komoditas, banyak negara, dan banyak motif interaksi dari satu faktor dengan faktor yang lain. Dan kelemahan terbesar dari teori klasik adalah unit sumber daya produksi hanya tenaga kerja saja. Jadi dia hanya tadi unitnya itu, ya tadi kan kita bisa, nah ini unitnya nih, Greece. Jadi untuk memproduksi 500 karat dia hanya membutuhkan 100 unit tenaga kerja. Ini hanya mempertimbangkan tenaga kerja, gitu ya, bukan unit barang lainnya ya. Nah ini tidak mempertimbangkan banyak hal, misalkan biaya transportasi, penggunaan tanah ya atau lahan, modal seperti apa ya, teknologi seperti apa. Nah itu tidak dipertimbangkan. Jadi ini ada kelemahan dari beberapa teori-teori keunggulan advantage. Akhirnya muncullah teori-teori yang memperbaiki teori tersebut. Yang pertama adalah faktor endowment ya. Jadi teori faktor endowment ini adalah faktor endowment itu dimunculkan oleh Hexer dan Olin ya. Hexer Olin kita sering menyebutnya. Jadi di sini disampaikan menurutnya, jadi setiap negara itu mengalokasikan produksinya dengan proporsi relatif dari semua produksi endowment. Faktor yang mereka miliki. Endowment itu faktor internal yang mereka miliki. Jadi faktor endowment itu. Pertama tanah, lahannya, dia punya berapa luas. Yang kedua adalah tenaga kerja. Mereka punya berapa jumlah tenaga kerjanya. Yang ketiga adalah modal pada tingkat dasar. Nah, ini mereka punya modal seberapa banyak. Selanjutnya ada keterampilan dan manajemen teknologi. Mereka sampai mana? Kemudian produksi khusus dan jaringan distribusi. Nah ini adalah faktor produksi endowment ya yang mereka miliki. Akhirnya kisaran produk yang dibuat atau ditanam untuk ekspor akan tergantung pada ketersediaan relatif itu. Mereka punya ketersediaan berapa ya yang dimiliki dari dalam negeri mereka. Enggak, tidak bisa memaksa kita ingin unggul dari semua hal, itu tidak bisa. Karena secara alami ya semua negara, semua wilayah itu punya keunggulan mereka masing-masing dan punya kelemahan mereka masing-masing. Jadi kita jangan berharap bisa pintar dalam segala bidang gitu ya. Ya pasti ada bidang-bidang tertentu yang kita menjadi unggul ya. Ya ketika kita unggul kita pertajamkan itu. Ketika ada bidang lain yang di situ bisa kita katakan kita tidak unggul ya, kita hanya memenuhi kebutuhan minimal aja lah, standar minimal saja, minimal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ya saja. Itu juga penting. Baik, misalkan kita lihat contohnya dari buku ini disampaikan produksi gembala di Kanada memiliki ketersediaan yang sangat luas. Ya, negara populasi tinggi fokus padat karya dan negara kaya fokus pada padat modal. Nah, ini seperti kita Indonesia termasuk 5 besar ya, kita penduduk terbanyak di dunia, ya kita mestinya fokus pada padat karya. Bagaimana pengembangan produksi kita itu harus mempertimbangkan sumber daya manusia yang ada. Jadi ya, meskipun bisa dikatakan secara efisiensi modal kita itu lebih efisien misalkan ya menggunakan modal yang besar, tapi pada satu sisi muncul pengangguran yang muncul secara besar-besaran. Nah ini pemerintah harus bisa melihat hal ini gitu ya. Jadi fokusnya lebih baik kita pada industri-industri atau pengembangan komoditas yang padat karya. Nah ini
Hexer-Ohlin ini, jadi teori endowment teori ini, atau kita bisa dikatakan sebagai teori Hexer-Ohlin ini, dia juga ada kelemahan ya. Dia di sini tidak memperhitungkan biaya transportasi dan perbedaan antar negara dalam ketersediaan teknologi. Nah, ini juga ada kelemahan ya. Jadi kita tetap harus mempertimbangkan yaitu biaya transportasi kita berapa sih kalau kita mau mengekspor kopi kita ke Eropa itu ya. Berapa misalnya kalau kita Indonesia. Kemudian teknologinya bagaimana gitu ya. Kita sudah seperti apa pengolahannya. Jadi setidaknya ekspor kita sekarang bisa dikatakan cukup baik gitu ya. Dalam 1 dekade terakhir, dalam hal ini adalah ekspor-ekspor komoditas pertanian dan pengolahannya dan industri turunannya. Selanjutnya akhirnya Paul Samuelson melengkapi ya bahwa teori endowment ini harus bisa meningkatkan kesejahteraan secara umum ya. Jadi perdagangan bebas oke, tapi dalam satu sisi harus bisa meningkatkan kesejahteraan keseluruhan secara umum untuk suatu negara. Ya. Selanjutnya ada teori lainnya adalah teori Leontief paradox. Kita biasa menyebutnya teori Leontief. Dikemukakan oleh Leontief, dia bilang dia ini kebalikan ya. Leontief ini dia kebalikan dari teori Hexer-Ohlin. Dia bilang bahwa nih dulu ekspor Amerika terdiri dari barang-barang yang padat modal ya. Sebaliknya impor akan terdiri dari barang-barang yang padat karya atau tenaga kerja. Nah, menurut Hexer-Ohlin dibilang gitu. Jadi Hexer-Ohlin bilang awalnya ekspor Amerika ini ya barang-barang padat modal. Tapi impornya itu barang-barang yang padat karya. Gitu ya. Nah, sedangkan Leontief bilang justru menurut Leontief, ekspor Amerika itu justru terdiri dari barang-barang padat karya. Dan impor terdiri dari barang-barang padat modal. Kenapa? Akhirnya paradoks Leontief ini menurutnya terjadi karena beberapa sebab ya. Yang pertama adalah intensitas faktor produksi yang berkebalikan. Yang kedua adalah tarif dan non-tarif. Kemudian perbedaan dalam skill dan human capital. Nah ini ya semua negara memiliki skill dan human capital yang berbeda masing-masing. Ya. Misalkan yang sangat mudah itu kalau kita lihat skill orang-orang Jawa Tengah khususnya Jepara dalam membuat ukirannya, produk-produk mebelnya. Itu tidak bisa dimiliki orang lain. Jadi kalau kalian lihat, coba saja dicari semua para pengrajin ukiran, yaitu kursi-kursi jati, lemari jati, dan lain-lainnya gitu ya, maupun ornamen-ornamen lainnya, itu pasti berasal dari Jawa Tengah, khususnya Jepara. Jadi mereka punya apa yang namanya skill dan keahlian khusus yang itu hanya dimiliki daerah situ saja, gitu ya. Mungkin itu bawaan lahir ya menurut saya. Jadi itu skill bawaan lahir yang Allah anugerahkan kepada suatu wilayah itu untuk bisa menguasai kemampuan tertentu. Gitu ya. Itu perbedaan skill dan sumber daya alat. Yang keempat adalah perbedaan dalam faktor sumber daya alat juga nih. Perbedaan dalam faktor sumber daya alatnya gitu ya. Jadi negara yang Indonesia misalkan Amerika, mohon maaf tadi Amerika, dia kalau yang saya tahu bagaimana luasnya lahan-lahan pertanian gandum mereka gitu ya, itu mereka dilengkapi dengan kemampuan mekanisasi alat mereka yang canggih gitu ya. Bagaimana mereka bisa menanam dan memanen cepat ya. Mereka bisa melakukan packing barang-barang lebih baik itu dilakukan oleh Amerika dulu dan itu diikuti oleh Cina. Bagaimana sekarang Cina nih dalam hal produksi buah-buahan segar misalkan, dia sudah jauh melewati Amerika. Ya. Semua produk Cina sudah bisa berhasil membanjiri hampir semua negara di dunia. Ya. Nah, jadi Leontief ini bilang
bahwa memang jika suatu negara memiliki banyak tenaga kerja yang terdidik, maka Leontief mengatakan dia akan cenderung memiliki ekspor yang lebih banyak. Gitu ya. Sebaliknya, jika suatu negara kurang dalam hal tenaga kerja yang terdidik, maka ekspornya akan lebih sedikit. Gitu ya. Jadi teori Leontief ini dia lebih menekankan pada kemampuan skill ya, kemampuan sumber daya manusia dari suatu negara. Gitu ya. Jadi menurutnya kalau negaranya ini banyak penduduknya tapi skillnya rendah, dia bilang ekspornya pasti tidak akan bagus. Jadi harus ada negara-negara dia harus memiliki kemampuan skill tenaga kerja yang bagus gitu ya agar bisa meningkatkan kinerja ekspor mereka. Jadi ada beberapa kritik dari teori-teori sebelumnya. Yang pertama memang teori itu mengasumsikan bahwa perdagangan negara kenyataannya dimulai dan dilakukan oleh individu atau perusahaan dalam negara tersebut. Jadi memang kenyataannya ekspor impor itu ya tidak dilakukan oleh negara ya, tapi memang dilakukan oleh individu atau perusahaan-perusahaan individu dalam satu negara tersebut. Kemudian teori tradisional mengasumsikan persaingan sempurna dan informasi sempurna di antara mitra pedagang. Padahal kenyataannya tidak ada yang namanya teori sempurna dan informasi sempurna. Selalu adanya asymmetric information gitu ya. Selalu ada informasi yang memang tidak semua mitra dagang itu diketahui gitu ya. Ada banyak sekali informasi-informasi rahasia yang tidak diutarakan di sana. Kemudian teori terbatas dalam melihat transfer barang atau investasi langsung. Tidak ada teori yang menjelaskan dinamika yang lebih komprehensif terkait dengan perdagangan barang, perdagangan jasa, dan arus keuangan. Nah, ini kritiknya. Yang terakhir adalah teori ini tidak mengakui pentingnya teknologi dan keahlian di bidang pemasaran dan manajemen. Nah, ini juga peran kita sebagai ya kita sebagai ahli bidang pemasaran dan manajemen ya di bidang agribisnis ya. Kalian sebagai mahasiswa agribisnis. Jadi jangan sampai kita karena kita hanya sebagai kita jangan sampai menganggap yang lebih penting itu adalah teknologi-teknologi pengolahan. Oh tidak. Ternyata teknologi bidang pemasaran dan manajemen itu memegang peranan yang sangat penting. Tidak kalah pentingnya, semua penting gitu ya. Jadi kita harus melihat perdagangan ini dari hulu sampai hilir ya. Jangan sampai mementingkan prosesnya saja, tapi ketika mau dijualnya bagaimana, pemasaran seperti apa, kita tidak perhatikan itu. Justru nilai tambah itu akan berputar pada bidang pemasaran dan manajemen. Gitu ya. Oke. Itu yang pertama tadi, teori-teori klasik perdagangan internasional. Sekarang kita akan mencoba membahas teori-teori modern ya, atau modern teori dari perdagangan internasional. Yang pertama adalah International Product Life atau cycle theory. Kita lihat bagaimana teori ini melihat kemungkinan ekspor suatu produk dalam 4 tahap ya. Yang pertama adalah perlu adanya inovasi, gitu ya. Produk baru harus senantiasa diproduksi di lokal dan dijual terutama di pasar domestik ya. Bagaimana inovasi ini berkembang. Yang kedua adalah pertumbuhan produk. Kita tahu ya kita harus melihat bagaimana produk di negara itu bertumbuh dan berkembangnya seperti apa. Apakah itu mengalami kecenderungan meningkat dan bagaimana persaingannya dan bagaimana standarisasinya. Jadi yang selanjutnya adalah tahap jatuh tempo. Bagaimana ekspor dari suatu negara asal akan menurun karena peningkatan produksi di lokasi luar negeri gitu ya, bisa jadi di mana harga menjadi penentu penting
dalam hal daya saing gitu ya. Ya kalau kita misalkan negara Indonesia sekarang sebagai salah satu eksportir minyak sawit ya, CPO misalkan. Ya ketika negara lain itu tidak memproduksi ya kita masih memiliki keunggulan ya dalam hal daya saing harga. Tapi ketika negara yang menjadi tujuan ekspor kita itu sudah mulai mengembangkan juga, ya mau tidak mau permintaan akan menurun, harga juga akan berubah gitu ya. Itu harus dijadikan pertimbangan juga. Itu bagaimana salah satunya sekarang masalah minyak sawit ini turun harganya. Yang paling menyedihkan adalah karet ya. Karet kita itu 10 tahun yang lalu termasuk salah satu komoditas yang paling cerah prospeknya, tapi sekarang paling menyedihkan prospeknya karet itu. Kenapa penyebabnya? Karena India secara besar-besaran menanam karet, salah satunya India dan Brazil ya. Dia menanam karet secara besar-besaran yang akhirnya mempengaruhi produksi atau stok internasional. Jadi yang akhirnya stoknya dari kita banyak stoknya, ya udah akhirnya stoknya banyak, harganya jatuh gitu ya. Yang selanjutnya adalah tahap terakhir adalah tahap penurunan ya. Nah ini juga, jadi ini tuh seperti tahap kurva sinus ya, naik gitu, seperti kurva produksi lah gitu ya. Mulai dari inovasi, produknya bertumbuh, produknya sudah stagnan, yang terakhir adalah tahap penurunan. Nah, penurunan ini adalah tahap di mana akan muncul pesaing baru yang mencapai tingkat produksi lebih tinggi yang bisa mengaruhi skala ekonomi. Tadi saya bilang contohnya adalah karet ya. Bagaimana sekarang karet menjadi ya sudah menurun harganya ketika makin banyak pesaing ya. Ketika makin banyak supply dari tempat lain. Teori siklus hidup produk internasional ini berlaku pada barang-barang yang relatif tahan lama, seperti kain sintetis, elektronik, otomotif gitu ya. Ini akan cenderung berlaku nih teori ini untuk barang-barang yang tahan lama. Tapi untuk barang-barang yang tidak tahan lama seperti komoditas pertanian ini tidak berlaku ya. Khususnya tidak berlaku pada produk yang memiliki rentang waktu dan pengembangan keusangan yang sangat cepat gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah komoditas-komoditas pertanian. Itu tidak berlaku. Selanjutnya adalah teori lainnya terkait dengan investasi ya, teori investasi. Teori modern investasi, bagaimana di sini muncul investasi perusahaan di luar negeri sebagai respon terhadap ketersediaan peluang yang mereka miliki yang tidak dimiliki pesaing. Kenapa? Karena adanya ketidaksempurnaan pasar atau cenderung oligopolistik. Oligopolistik itu pedagang sedikit ya dan memiliki keunggulan kompetitif yang besar. Nah ini sebetulnya teori ini adalah salah satu munculnya cikal bakal munculnya perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional gitu ya. Jadi ini salah satu cikal bakal munculnya gitu ya. Ini modern investment teori ini muncul dari abad-abad 19 ya. Setelah muncul adanya penanaman modal asing gitu ya. Pembukaan modal asing ya, ini muncul akhirnya perusahaan-perusahaan yang besar sekali yang di sana dia bisa bersifat oligopolistik gitu ya. Misalkan kalau Indonesia salah satu pelaku pasar oligopolistik yaitu untuk komoditas pertanian, salah satunya adalah yaitu misalkan produsen terigu lah ya. Nah, terigu ini luar biasa, kita nggak bisa menghasilkan gandum yang bagus ya di Indonesia. Akhirnya ini di oligopoli ya di monopoli, di oligopoli ada beberapa perusahaan saja yang memiliki hak impor barang bahan baku utamanya gitu. Nah, ini keuntungannya adalah berupa produksi. Ini skala produksi. Jadi semakin besar suatu produk, pabrik atau produksinya ya ini keuntungan akan semakin besar karena skala produksinya. Kesadaran merek atau branding. Nah, ini juga penting. Ini sangat mempengaruhi pembelian masyarakat ya. Bagaimana mereka sebagian besar masyarakat kita itu cukup sadar akan branding ya.
Kalau brandingnya itu bagus ya kita akan cenderung memilih produk itu. Kalau brandingnya tidak bagus ya ditinggalkan lah. Kemudian identifikasi produk, skala ekonomis, dan akses ke pasar modal yang diuntungkan. Nah ini oke, kita baik. Selanjutnya kita lihat memang munculnya teori investasi modern ini adalah akhirnya tadi munculnya praktek-praktek produk yang oligopolistik ya, di mana di sana ada perjanjian industri yang secara terbuka atau diam-diam. Contohnya begini, industri otomotif yang paling sering kita temui itu adalah industri otomotif, elektronik gitu ya, air mineral, laptop, bahkan handphone. Jadi selalu ada pemimpin pasar di industri-industri tersebut. Misalnya untuk otomotif misalkan. Di Indonesia ya salah satu pemimpin pasarnya otomotifnya adalah Toyota misalkan ya. Jadi bagaimana mereka menciptakan barang menjadi selalu menjadi top leader gitu ya. Gimana mereka menciptakan, bagaimana nanti pesaing-pesaingnya sebetulnya sudah sama-sama punya perjanjian ya. Saya punya produk ini nih. Kamu nanti bikin produk ini ya. Oke oke. Nah, itu sudah ada itu sebetulnya. Perjanjian ya yang sebenarnya kita lihat sepertinya seolah-olah saling bersaing ya, tapi ya itu sebenarnya itu sudah dalam desain semuanya. Yang paling mudah ya air mineral gitu ya. Kita tahu bagaimana leader dari air mineral ini di Indonesia, salah satu brandingnya adalah Aqua. Semua produk minuman lainnya tidak boleh memasang harga di atas Aqua. Minimal sama gitu ya. Tapi tidak ada yang boleh di atas Aqua. Ya kalaupun dia berani itu sama saja dia bunuh diri ya. Karena dianggap branding Aqua itu sebagai minuman yang paling memiliki standar terbaik ya di Indonesia misalkan. Jadi kalau dia mau buka standar yang lebih baik di Aqua ya dia harus punya pilihan-pilihan lainnya ya. Gitu. Selanjutnya menurut Porter gitu ya, ada 4 elemen interaksi perdagangan internasional dalam teori ini. Yang pertama adalah kondisi faktor tanah, lahan ya, ketersediaan lahan. Kemudian ketersediaan tenaga kerja dan modal, serta tingkat pendidikan tenaga kerja. Dan terakhir adalah kualitas infrastruktur. Nah ini sudah mulai ditambah lagi nih faktornya, menambah infrastruktur ya. Bagaimana infrastruktur jalan itu mau nggak mau menjadi salah satu penting juga jalan. Tidak hanya jalan ya ternyata infrastruktur itu, ada juga infrastruktur gudang. Nah saya pernah ada penelitian di NTB ya, Nusa Tenggara Barat. Oh bukan, Nusa Tenggara Timur. Jadi ketika itu ada bantuan pemerintah kita diberikan kepada masyarakat desa. Ada sekitar, seingat saya ada sekitar beberapa miliar lah untuk membangun infrastruktur. Mereka meminta karena jalannya jelek, ya udah duit semuanya ini uang untuk membuat jalan saja. Oke, saya sebagai pendamping mereka, ya fasilitator mereka ya sudah oke, kita akan buat jalan. Akhirnya dibuatkanlah jalan. 1 tahun kemudian jalan sudah jadi dan ekonomi masyarakat desa tidak berkembang. Kalian bisa bayangkan di NTT tempat saya memberikan bantuan itu adalah salah satu produsen garam terbaik di Indonesia. Yang dia minta jalan. Ternyata yang mereka butuhkan bukan jalan. Yang mereka butuhkan adalah gudang. Jadi tetap saja jalannya bagus, ekonomi mereka tidak berkembang. Kenapa? Mereka nggak punya gudang. Jadi produksi garam mereka selalu mereka jual ke tangkulak-tangkulak itu yang memiliki gudang ya. Mereka nggak punya gudang, akhirnya harga mereka tidak bisa meningkat. Mereka tergantung sama pemilik gudang ya. Akhirnya saya bilang, ya yang namanya pembangunan tidak melulu apa ya berupa infrastruktur jalan. Justru infrastruktur lainnya juga penting. Salah satu yang sederhana adalah kasus yang saya temukan itu ya di NTT, gudang. Jadi ya yang diperlukan itu adalah gudang untuk garam. Karena garam ketika sudah dipanen yang mereka perlukan bukan apa-apa, gudang. Gitu ya.
sebelum ke tempat lain, sebelum di drop ke pelabuhan ya dia perlu gudang dulu untuk dikumpulkan, karena kalau tidak ada gudang ya rusak ya garamnya ya, karena kehujanan atau kepanasan gitu ya, itu akan rusak. Nah itu Porter juga bilang melihat kondisi permintaan, bagaimana kebutuhan konsumsi domestik yang dia pertimbangkan yang pertama gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan ekspor, hal yang harus kita pertimbangkan adalah kondisi konsumsi domestik. Jangan sampai kita mengekspor produk terbaik kita tapi domestik tidak terpenuhi. Nah, ini muncul paradoks gitu ya. Jadi kita sebagai produsen utama tapi domestiknya tidak terpenuhi. Nah, ini tidak bagus juga. Yang ketiga adalah bagaimana industri terkait yang mendukung ya, misalkan pemasok lokal. Bagaimana nih mereka nih pemasok lokal ini? Bisa dikendalikan atau tidak? Bekerja sama dengan baik atau tidak? Karena kalau tidak bisa dikendalikan, bisa saja mereka menurunkan atau menurunkan harga, meningkatkan, bisa saja mereka mempengaruhi ini, gitu ya. Oleh karena itu pemasok lokal ini harus bisa bekerja sama dengan baik dengan industri terkaitnya, sehingga hasilnya ya harga bisa lebih turun, di sisi lain kualitas lebih baik, dan meningkatkan penggunaan teknologi yang tepat ya. Yang terakhir adalah strategi, struktur, dan persaingan yang kuat. Nah ini juga perlu dijadikan pertimbangan. Bagaimana strategi ini ya harus juga mengikuti struktur budaya suatu negara ya. Bagaimana salah satu contoh yang paling menarik adalah Jepang. Dia punya karakter, dia bisa maju kenapa? Karena dia tanam lebih dulu adalah menguatkan pondasi struktur budaya mereka. Bagaimana budaya disiplin mereka itu dikuatkan ya. Disiplin, ketangguhan mereka gitu ya. Itu ditanam mulai dari anak kecil sampai besar, akhirnya dia memiliki suatu mental yang kuat ya, mental karakter budaya yang kuat. Itu adalah beberapa elemen yang terkait dengan modern investment theory gitu ya.